Hello everyone, berjumpa lagi dengan Connect Techno dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman saya dalam berlangganan WiFi IndiHome. So, tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan info cara connect internet yang lainnya. Nah, selama saya berlangganan IndiHome ini, layanannya cukup memuaskan menurut saya, karena di sini nggak ada layanan yang lain. Kemudian juga untuk gangguan itu kalau nggak salah cuma 2 kali ya, selama 4 bulan terakhir ini. Kemudian untuk koneksi ya cukup stabil, meskipun paket yang saya gunakan itu untuk live streaming itu tidak bisa, teman-teman. Kemarin saya coba live streaming itu tidak bisa, itu putus-putus ya, mungkin karena uploadnya terlalu kecil. Dan lagi pula ini adalah jaringannya bukan dedicated tapi masih broadband, apalagi up to ya. Oke, karena dalam up to itu masih sharing, jadi teman-teman tidak aneh jika paket yang ditawarkan 20 Mbps akan tetapi seringkali delay ataupun loss itu karena sharing bandwidth ya sama user lain. Akan tetapi jika tidak ada pengguna itu nanti kecepatannya maksimal segitu ya, atau 20 Mbps. Untuk flow-nya sendiri, sebelum teman-teman pasang dan biar tidak kecewa di kemudian hari, teman-teman pastikan cek dulu tetangga teman-teman yang pasang layanan IndiHome apakah jaringannya stabil, kemudian tanya apakah sering gangguan, kemudian tanya juga berapa biaya yang diperlukan. Nah, jadi itu sangat penting untuk perbandingan kita sebelum kita memutuskan untuk berlangganan. Setelah teman-teman dapat informasinya, katakanlah jaringannya stabil, terus juga untuk main game lancar, nah baru teman-teman memutuskan untuk mendaftar. Untuk mendaftar sendiri itu dibagi dua, teman-teman. Ada yang lewat sales. Biasanya kalau teman-teman lihat sales sering pemasangan wifi di daerah teman-teman sekitar, teman-teman bisa tanyakan di sales tersebut, atau teknisi juga kadang-kadang membuka informasi untuk pemasangannya ya. Nah, setelah kita tahu harganya segini, teman-teman juga bisa bandingkan ya digital channel. Digital channel itu artinya adalah kita daftar online langsung, entah itu via website resminya ataupun gerai-gerai digital channel seperti Facebook iklan dan lain sebagainya. Oke, kita coba masuk ya. Oke, di sini saya sudah masuk digital channel ya. Ini adalah paket promo yang ditawarkan ya. Kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas bahwa untuk paket 20 Mbps itu tarifnya 240.000, akan tetapi di sini ada kenaikan yakni 275. Kemudian untuk paket 30 Mbps yang sebelumnya adalah 310.000, sekarang ada kenaikan menjadi 315.000. Harga tersebut ya, harga ini yang tercantum itu belum termasuk PPN 10%. Sedangkan untuk paket 40 Mbps dikenakan tarif 385.000. Oke, jadi untuk cara perhitungannya, saat teman-teman pasang paket 20 Mbps itu teman-teman akan dikenai biaya sekitar 275 ditambah 10%. Jadi 27,5. Nah, paket yang teman-teman bayarkan setiap bulannya adalah 302.500 plus biaya admin sekitar 1.000-2.000-an lah segitu. Kadang-kadang ada yang 5.000 ya, bebas tergantung layanan di mana teman-teman bayar. Nah, untuk biaya pemasangan sendiri ya, itu biayanya itu 150.000, akan tetapi dibayarkan pada bulan berikutnya. Katakanlah teman-teman pasang nih pada bulan di sini pada tanggal Juni ya, IndiHome, pastikan uangnya mencukupi, karena di dalam IndiHome itu teman-teman harus ada deposit senilai dengan biaya yang mau kita keluarkan. Katakanlah di sini biayanya untuk biaya bulanannya yang 20 Mbps 275.
Jadi teman-teman siapkan dana untuk deposit 275 serta biaya pemasangan 150.000 yang dibayarkan bulan depan. Jadi kalau untuk teknisi teman-teman bisa kasih rokok, jajanan, dan minuman ya secukupnya. Mungkin juga jika dari sejauh mungkin teman-teman bisa kasih tip juga nggak masalah. Itu kembali ke teman-teman, kegiatan teman-teman sama orang yang membutuhkan teman-teman. Oke, selanjutnya untuk PV sendiri ya, untuk biaya pemasangannya sendiri ya, jadi perhitungannya katakanlah kita sudah dipasang nih pada bulan Juli, katakanlah di sini saya bulan 1 teman-teman pasang, nanti pada bulan depannya itu akan dihitung, di bulan depannya itu teman-teman akan terhitung 275 ditambah 150.000 ditambah PPN 10%. 27,5. Nah, salah. Jadi perhitungannya teman-teman pasang 275 ditambah PPN 10% ya. Kemudian ditambah lagi biaya pemasangan 150.000. Totalnya jadi 452.000 untuk biaya bulannya itu kalau teman-teman pasang tanggal 1. Kalau teman-teman pasangnya bulan 20, itu teman-teman akan lebih ringan. Oke, katakanlah kita biayanya dapat 10 hari, jadi tarifnya kurang lebih 92.000 ditambah 10% jadi tambah 0,92, kemudian ditambah biaya bulanan 150.000. Nah, nanti bayarnya kalau teman-teman pasang 10 hari terakhir itu kita kena biaya 251.000. Selanjutnya di layanan ini, jika teman-teman putus sebelum kontrak habis, katakanlah 1 tahun, itu teman-teman akan kena didenda 1 juta. Jadi teman-teman pertimbangkan sebelum memasang wifi ini, pastikan layanannya di jalur teman-teman itu aman, tidak pernah gangguan, kemudian juga koneksinya stabil. Selanjutnya mengenai VUP ya, atau batas pemakaian wajar, itu untuk paket 20 Mbps saya dengar itu 500 GB, yang 30 Mbps itu 700 sampai 900 GB, karena katanya ada bonus tambahan. Yang 40 Mbps itu 1200 GB. Jadi VUP ini teman-teman bandingkan, bisa teman-teman pertimbangkan sebelum memutuskan membeli. Kalau teman-teman pemakaiannya cuma buat streaming atau browsing-browsing biasa, teman-teman cukup paket yang ini aja 20 Mbps. Ini juga kalau kita gunakan untuk 10 device itu tidak akan habis selama pemakaiannya cuma browsing doang. Kalau jika teman-teman kurang, teman-teman bisa pakai yang 315 atau 30 Mbps. Jadi mengenai VUP itu dipertimbangkan saja ya teman-teman, kembalikan ke teman-teman. Jadi pastikan jangan sampai melebihi VUP, nanti kecepatannya akan turun. Oke kawan-kawan, itulah sharing singkat tentang bagaimana caranya pasang IndiHome dan apa teman-teman yang harus disiapkan, dana berapa, dan pastikan jaringan ODP-nya yang box IndiHome-nya itu tersedia ya, jaringan box seperti ini ya, itu tersedia. Nah, dan pastikan jaringannya itu tidak penuh ya. Kalau penuh itu nanti akan nunggu lama lagi, dan kita tidak tahu sampai berapa itu kosong. Ya teman-teman juga bisa kali aja dengan teknisi, tinggal konsultasi aja gimana baiknya. Oke kawan-kawan, itulah sharing pengalaman saya pasang wifi IndiHome, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya Kang Dar, terima kasih.